Selamat sore. Sore. Dia Kalale. Iya. Kekayaan warisan budaya, sosial, kekayaan alam, dan sejumlah destinasi wisata sudah masyhur di kalangan para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sedang bersama dengan masyarakat Mata Besi Lidak dan kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Namun sebelum kita mengetahui siapa anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini, terlebih dahulu kita lihat profil dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Kita simak tayangan berikut ini. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terdiri dari pulau-pulau. Tercatat ada 1.192 pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pariwisata menjadi sektor yang dapat diandalkan dan jika dikembangkan dengan baik akan menjadikan daerah ini ibarat serpihan mutiara di selatan Khatulistiwa. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kenampakan alam yang sangat mempesona. Sebut saja salah satunya adalah Kota Kupang yang menjadi ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota yang terletak di pesisir Teluk Kupang bagian barat Laut Pulau Timur ini memiliki pesona wisata dengan pantai pasir putih dan laut birunya yang sangat indah. Tidak heran jika beberapa tahun terakhir, Kota Kupang menjadi langganan persinggahan peserta lomba perahu layar internasional. Provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 7 anggota DPR RI, yang tentunya akan mewakili masyarakat Dapil Nusa Tenggara Timur II pada periode 2014 hingga 2019. Anggota DPR RI ini adalah Herman Heri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Setia Novanto dan Julianus Poteleba dari Partai Golongan Karya, Fari Jemi Francis dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Anita Jakobagah dari Partai Demokrat, Yejaki Uli dari Partai Nasional Demokrat, Ferry Kase dari Partai Hati Nurani Rakyat. Dari 7 anggota dewan ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Bapak Fari Jemi Francis dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya saat turun ke Dapil. Ingin tahu kegiatan Fari Jemi? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Pemirsa Suara Dapil, kegiatan tim Suara Dapil di daerah pemilihan Fari Jemi Francis, Nusa Tenggara Timur II dimulai dengan mengunjungi sebuah perkampungan adat Mata Besi di wilayah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Mata Besi adalah sebuah situs budaya di Kabupaten Belu. Di perkampungan ini, kami merasakan nilai-nilai budaya lokal yang masih sangat kental, terletak di ketinggian serta dikelilingi oleh rimbunan pepohonan. Ada kurang lebih 12 rumah adat suku Mata Besi yang terlihat masih sangat asli. Masyarakat suku Mata Besi menyambut kedatangan kami dengan penuh kehangatan dan menyampaikan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Mereka juga mengatakan bahwa anggota DPR RI yang akan kami ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini, Fari Jemi Francis, sering berkunjung ke perkampungan Mata Besi. Kepada masyarakat adat Mata Besi, Fari Jemi menyampaikan akan melakukan pengembangan lingkungan adat agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan adat dan sebagai salah satu objek wisata di daerah Belu. Pak Fari bantukan untuk bangunan di Belu ini banyak. Mata Aing, perbatasan sana, Bintang Timur, Bendungan Rotiklot. Di suku Mata Besi ini artinya kekurangan jalan, listrik. Nah, jadi air minum. Maka itu yang kami mengharapkan Bapak anggota DPR Pusat, Pak Fari Francis,
tolong melihat kami di suku Mata Besi ini. Kami pun mengunjungi sekolah sepak bola Bintang Timur di Atambua yang merupakan salah satu binaan Fary Jamie Francis. Nampak para siswa sedang berlatih meskipun matahari sedang sangat terik. Nah, pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sedang berada di sekolah sepak bola Bintang Timur Atambua. Tepatnya berada di Atambua. Ini adalah salah satu binaan dari anggota DPR RI, Bapak Fary Jamie Francis. Kita lihat saja banyak siswa yang saat ini sedang berlatih. Direktur dari sekolah sepak bola Bintang Timur ya Pak ya? Akademik dan klub Bintang Timur Berarti Atambua. ada 3? Ada 3. Sekolah sepak bola, Akademik dan klub Bintang Timur Atambua. Bintang Timur Atambua. Atambua. Ya, Pak. Ini sudah berapa lama Pak berdirinya? Sudah berjalan 2 tahun lebih. Sudah Ya. berjalan 2 tahun. 2 tahun ya, lebih Pak, ya. Prestasi apa saja sih Pak yang telah dicapai Pak? Yang pertama, untuk tingkat klub, kami Bintang Timur Klub telah menjuarai antara klub seprovinsi NTT dalam rangka Piala Pos Kupang. Kalau Pak Fary sendiri Pak, kan Bapak sebagai pendirinya, pemilik, bagaimana sih Pak? Apakah Bapak Fary memang sering datang ke sini mengingat kesibukan beliau Pak di daerah, di Jakarta, bagaimana Pak? Bapak Fary yang kami di daerah perbatasan ini melihat, beliau orang gila bola. Beliau sangat melihat potensi yang ada pada anak-anak perbatasan, anak-anak yang ada pada dapil beliau. Walaupun beliau sibuk di Jakarta, sibuk mengurus tugas dan tanggung jawab negara ini, kalau ada waktu, beliau pasti mampir dan beliau pasti ikut. Namanya siapa? Sini Sandro ya. Sandro sudah berapa lama belajar di sini? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Kenal nggak sih siapa pemiliknya? Pak Fary, Fary itu siapa Pak Fary? Komisi DPR. Oh, komisi DPR, anggota DPR RI ya. Kemudian kamu di sini sudah 2 tahun. Pak Fary suka datang nggak sih ke sini? Bisa. Pernah mengajar kamu nggak sih secara langsung? Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak John Franciscus Leki yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Sepak Bola Bintang Timur Atambua, yaitu sekolah binaan dari Bapak Fary Jamie Francis. Tetap saksikan kami di Suara Dapil. Pemirsa, masih banyak lagi kegiatan kami di daerah pemilihan Fary Jamie Francis Nusa Tenggara Timur 2. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Tim Suara Dapil masih melanjutkan kegiatan di Kabupaten Belu. Kabupaten ini merupakan kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste. Kami tertarik untuk melihat dari dekat perbatasan negara Indonesia dengan negara Timor Leste. Di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, kami melihat tentara penjaga perbatasan. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan adalah anggota TNI yang bertugas menjaga tapal batas. Mereka sering berpatroli untuk mengamankan teritori Indonesia. Setelah itu, tim Suara Dapil langsung bergegas untuk melihat salah satu program Fary Jamie Francis, yaitu program Rumah Khusus Perbatasan Indonesia Timor Leste, yang terletak di Kabupaten Belu.
Program Sejuta Rumah ini merupakan salah satu program yang diperjuangkan Fahri Jemi untuk konstituen yang tidak memiliki rumah. Dibangun tahun 2016. Ini programnya dari Pak Fahri yang membawa program untuk ini di Desa Silawan, Desa RI-RTL untuk desa perbatasan. Artinya dia melihat masyarakat sini kan banyak yang tidak punya rumah, hanya banyak yang sama sekali rumahnya tidak layak. Maka itulah mereka membangun rumah ini untuk rakyat yang miskin dan sama sekali yang tidak mampu. Perbatasan. Ini terima kasih untuk pembangunannya dan masih banyak yang kita membutuhkan bantuan, terutama di bandara dan sarana air bersih. Jadi masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Komisi 5, khususnya Pak Fahri, membantu di sektor-sektor infrastruktur. Keesokan harinya, tim Suara Dapil bertolak ke Kota Kupang. Di Kota Kupang ini kami akan mengikuti kegiatan Fahri Jemi Francis. Jalanannya biasanya kalau misalnya Bapak pulang kampung ini ke Pulau Semawe ya Pak ya? Iya, iya. Berapa lama Pak untuk naik kapal? Oh, kalau sekarang ini hanya kurang lebih sekitar berapa menit? 15 menit. 15 menit. Tapi bisa tanya sama masyarakat di sana, ya, di atas kapal. Dulu sebelum ada ferry, itu mereka menggunakan kapal itu seperti perahu kecil seperti itu. Oh, jadi Ya, perahu kecil dulu sebelum ada kapal ferry. dibangunnya tahun berapa Pak untuk ada kapal feri? Ini dermaga di sebelah sana, Pulau Semawe sana. Itu dibangun tahun berapa ya Pak? Pak Pendeta Mete? Tahun Berarti ke-6? tahun ke-6. Berarti 2012 ya? Berarti tahun 2012 waktu itu. Jadi pada saat sebelum Pak Fahri, sebelum menjadi anggota DPR, dermaga ini belum ada. Bapak pencetusnya dong berarti Pak? Iya, yang dermaga di pulau sebelah itu. Pulau Semawe ya, di Pulau kampung Semawe ya. Bapak ya? Nanti kita lihat di sana. Kalau di sini sendiri Pak pelabuhan, apa namanya? Ini namanya Bolok ya? Bolok. Pelabuhan Bolok. Oke, sudah berapa lama Pak untuk pelabuhan Bolok ini? Sudah 20 tahun ya, karena ini 26 pusat untuk seluruh kapal-kapal feri yang mau berlayar ke pulau-pulau di seluruh NTT ini. Ada ke Flores, ya, ada ke Flores, ada ke Sumba, ada ke Rote, ada ke Sabu, ada ke Alor, dan beberapa daerah-daerah lain. Dan semuanya Semuanya ya? mulai dari sini. Oke. Ya. Dan biasanya Pak, mohon maaf, ini kalau misalkan naik kapal ini, Ya. berapa sih penumpang yang bisa diangkut? Mungkin Pak Kepala ada berapa? Kurang lebih, Pak. Daerah untuk kita bangun di Pulau Semawe. Kalau sudah ada, ya mestinya tahun ini sudah bisa dimulai. Berarti anggaran sudah ada, pembebasan lahan juga sudah dilakukan, sudah Ya, tinggal membangun saja ya Pak. tinggal pemerintah daerah yang berkomitmen bersama untuk betul-betul ya sepakat bahwa Semawe ini dipilih untuk pembangunan BP2IP. BP2IP ya. Ada kapal Nah, itu seperti itu tuh. Ya. Ini sudah generasi kedua nih. Berarti Ya, dengan generasi ketiga ini. Bisa nyebrang. Ini mobil bisa nyebrang. Jangan harap generasi ketiga. dulu bagaimana Pak keadaan di desa Bapak sebelum adanya ferry ini? Bagaimana Pak dengan adanya ferry ini? Terbantukah atau bagaimana perasaan Bapak? Sekarang kita rasa senang. Senang sekali. Kenapa Pak? Dulu kita ke Kupang itu kita pakai perahu layar. Perahu layar. Berapa hari? Jangan mati. Setengah mati. 1 minggu di atas laut. Ya. Iya benar ya Pak ya. Kita bawa bekal dari Semawe itu kita masak jagung pepulih gitu. Sampai di Kupang ini 3 hari
Apa hari 5 hari baru sampai. Habis di jalan ya Pak ya waktunya tersebut ya. Oke, nah sekarang ini sudah ada ferry, Om ya. Nah dengan adanya ferry ini, terus Om punya truk sendiri. Ya. Nah truk ini tiap hari, tiap ferry datang Om muat barang terus. Barang apa? Semen, jagung, jual di sana. Nah, dulu itu semen sebelum ada ferry ini harganya berapa? Jadi semua dulu 60 dulu itu ya. Kapal yang kami tumpangi kali ini bertujuan ke Pulau Semau. Untuk mencapai ke Pulau Semau hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 menit. Setibanya di Pulau Semau, Fahri Jemi mengajak kami untuk singgah di dermaga Pulau Semau. Orang mana? Dari Semau? Oh, orang Kupang. Oh, ke Gunung Liman ini? Oh, habis itu pulang kapan? Foto. Nah, pemirsa Suara Dapil, saat ini kami sudah sampai di Pulau Semau, dermaga transisi ya Pak ya? Transisi. Kami saat ini ya menikmati terlebih dahulu lah sedikit suasana di Pulau Semau ini. Pak, kita sudah sampai di Pulau Semau. Tadi perjalanannya cukup singkat ya Pak ya? Mereka sangat senang dengan adanya dermaga dan ada kapal feri ini ya Pak ya? Dari sisi harga juga katanya lebih terjangkau dan lebih murah ya Pak ya? Ya. Ya, bagaimana Pak Bapak melihat ini sendiri? Ya, saya kira tadi sudah langsung ya dengan wawancara dengan masyarakat merasa bersyukur bahwa mereka bisa merasakan manfaat daripada kehadiran dermaga ini, ya, dan juga kemudian dilanjutkan dengan datangnya kapal feri. Feri ya Pak ya? Ya, mereka sudah merasakan bagaimana jadwal rutin yang dulunya kita mulai dengan 2 kali seminggu, sekarang sudah sampai 4 kali seminggu, bahkan untuk hari harapannya Minggu mereka juga pengen cepat ya Pak, ya, setiap hari ya? Sudah dua kali setiap minggu. Oke. Dan mereka juga mengatakan bahwa dengan kehadiran kapal feri ini itu tidak hanya cepat, tapi mereka bisa merasakan kenyamanan karena mereka bisa dari motor bisa langsung naik, dari muat barang juga dengan kap, dengan mobil, tidak perlu kasih naik, tidak perlu lagi kasih turun buru dan sebagainya. Mereka menghemat tenaga Pak berarti ya? Oke. Itu apa namanya? Tadi kita juga lihat juga bagaimana masyarakat dari kota itu membawa barang-barang seperti semen ya, untuk pembangunan dan sebagainya. Sementara dari Semau mereka membawa komoditi seperti bawang, rumput laut dan sebagainya. Hasil bumi ya Pak ya? Oke. Pak, tadi saya melihat nih Pak, ada buku yang dibagikan juga kepada masyarakat. Di halaman 75 sempat membaca sedikit sih Pak. Ini proses dari warga Semau dan mimpi yang terwujud. Ini kumpulan cerita reses bersama konstituen ya Pak ya? Bapak buat berapa lama Pak? Dari kapan Pak? Mungkin? Ya, jadi gini, saya setiap periode saya buatkan ya, semacam catatan-catatan apa yang saya sudah perjuangkan, apa yang masyarakat titip dalam membangun daerah-daerahnya, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang belum itu kita catat di buku ini. Karena buku ini kan nanti menjadi kenangan bagi saya juga, bagi masyarakat, bahwa waktu saya sebagai anggota DPR ada catatan-catatan yang kita perjuangkan, yang sudah terwujud dan ada yang belum terwujud. Sejarah ya Pak ya? Sejarah ya. Bisa juga dilanjutkan oleh siapa saja nanti yang menjadi anggota DPR. Ya, kira-kira apa yang masih belum, ya silakan untuk diperjuangkan. Nanti setelah ini kami akan tetap mengikuti kegiatan Bapak Fahri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan.
Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPR RI, Fahri Jemi tetap aktif dalam bidang pelayanan di gereja. Pada hari itu bertepatan dengan Hari Jumat Agung, yaitu Hari Raya Umat Kristiani untuk memperingati peristiwa penyaliban dan wafat Isa Al-Masih. Pemirsa, masih banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh Fahri Jemi di dapilnya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Keesokan harinya, Fahri Jemi mengajak tim Suara Dapil ke Kecamatan Amarasi di Kabupaten Kupang. Untuk mencapai ke daerah tersebut, kami harus menempuh waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 2 jam. Dan jalan menuju ke daerah tersebut dapat dikatakan kurang bersahabat. Kami masih melihat banyak jalan yang berlubang. Dalam kesempatan ini, Fahri Jemi ingin meninjau kembali jembatan yang ia perjuangkan untuk daerah pemilihannya. Sebelum adanya jembatan tersebut, masyarakat tidak dapat beraktivitas pada saat musim penghujan telah tiba. Oleh karena itu, Fahri Jemi memperjuangkan pembangunan jembatan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir pada saat musim penghujan telah tiba. Seram tam himnen aika Hamlen. Seram tam himnen aika Hamlen. Terima kasih. Di Kecamatan Amarasi ini, Fahri Jemi tidak hanya memperjuangkan pembangunan jembatan, namun dirinya juga memperjuangkan pembangunan sarana irigasi bagi pengairan sawah masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Pak Samsudin, Mas Neno. Jadi ini berapa panjang? 200 di sini. Oh, 200. Berapa kakak yang kerja? 30. Itu kerja swakolol. Jadi sudah di sini di mana lagi? Di sebelah. Oh, di sebelah juga ada. Agak jauh, Pak. Oh, gitu. Ya? Jauh, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Ya. Nah, sekarang ini kalau sudah dibuat begini nanti air di tengah sini jalan. Iya. Ya, nanti di sini. Baru atur bersama saudara. Sekarang dibangun ya, sudah dibangun. Setelah dibangun jembatannya Adik-adik bisa sekolah. Tahu nggak siapa yang bangun jembatannya? Tahu. Siapa? Bapak Francis. Siapa itu? Ketua Komisi 5 DPR RI. Ada yang mau disampaikan? Kamu mau ngomong apa? Sering datang. Oh, jadi minta Pak Fahri sering datang ya? Iya. Oke, jadi keinginan anak-anak Pak Fahri sering datang, Pak. Anak-anak memang jujur ya, Pak. Cuman sering datang terus. Ya, benar ya, biar tambah bisa sekolah. Oke. Ya, harapan kita ke Pak Fahri adalah benih dari NTT yang di Jakarta yang bisa membawa NTT ini ke yang lebih bagus. Pesan kita, Pak Fahri pandai-pandai atur waktu supaya setiap waktu bisa ketemu kami di Kupang. Ya, pembangunan dari daerah semenjak Pak Fahri jadi
DPR di Jakarta kelihatan mulai berkembang maju pelan-pelan. Esten Kris pasti menang. Esten Kris pasti menang. Esten Kris pasti menang. Esten Kris pasti menang. Oke. Usai berdialog dengan masyarakat setempat, Fahri Jemi mengajak kami untuk meninjau embung di Desa Noisinas, Kecamatan Nekamese. Untuk mencapai ke lokasi embung, kami harus melewati jalan yang cukup terjal dan dikelilingi oleh ilalang. Wow, dalamnya berapa nih Pak? Ya, menurut informasi ini kedalaman sampai sekitar 10 sampai 11 meter. Ini embung Oemasi. Oemasi. Idenya dari mana buat embung? Ya, yang pertama saya kira kan di sini kebutuhan untuk anak sekolah ya, untuk melakukan praktek-praktek mereka bertanam, yang berkebun, dan kemudian juga masyarakat ini kan membutuhkan untuk pemeliharaan ternak ya, baik itu sapi ya, atau ternak yang lain, untuk masyarakat bisa memanfaatkan air dari tangkapan hujan. Lekukan-lekukan ya, topografi lahan di sini yang memungkinkan untuk kita buat embung, sehingga kalau hujan yang kurang lebih sekitar 3 bulan itu bisa ditampung dan bisa dimanfaatkan selama setahun. Jadi sebelumnya ini tanah kosong? Ya, ini tanah kosong. Jadi hujan turun, kemudian airnya buang ke bawah ke laut. Dulu ambil air di sini ya? Iya. Pakai timba? Iya. Timba. Sekarang tidak lagi? Iya. Masih? Masih. Ini katanya rusak ya DP-nya nih? Iya. Oh, apa nih? Sudah suruh perbaiki ya? Ya. Tapi kalian sudah dapat air banyak, kenapa tidak banyak bertanam? Ya? Oh, baru selesai tanam jagung? Ya, panen jagung. Siapa yang pertanian sedang tangan? Pertanian? Mana? Peternakan? Yang pariwisata? Mereka lain tamu di sana. Siapa kita? Sekolah Lapangan KBC. Siapa kita? Sekolah Lapangan KBC. Siapa pendirinya? Fahri Francis. Siapa pendirinya? Fahri Francis. Siapa Fahri Francis? Anggota DPR RI. Siapa Fahri Francis? Anggota DPR RI. Siapa Fahri Francis? Anggota DPR RI. Tepuk tangan. Kalau saya sih turun ya Pak. Mungkin kita bisa membahas sedikit apa yang sudah kita lakukan dalam beberapa hari ini Pak. Ya, saya kira ada beberapa pekerjaan rumah kita ya, setelah kita mengelilingi beberapa infrastruktur yang sudah kita perjuangkan, sudah kita dorong bagi masyarakat di NTT. Yang pertama saya kira berkaitan dengan jalan. Ya. Kalau kita lalui tadi mulai dari Kupang sampai dengan Tambua, itu jalan nasionalnya itu luar biasa. Luar biasa. Itu kita bisa katakan kurang lebih sekitar 94 sampai 95% itu kondisinya layak, ya, baik. Ya. Kita bisa tidur di jalan. Iya. Tapi begitu kita masuk ke jalan-jalan dengan status daerah, itu kita lihat kondisi jalannya itu bisa dikatakan di bawah 50% itu. Kita punya anggaran besar untuk jalan-jalan nasional, tapi daerah tidak memiliki anggaran untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan yang berstatus daerah. Ya, Pak, ya. Itu menjadi pekerjaan rumah kita. Yang kedua, saya kira apa yang sudah kita bangun sebagai contoh, sebagai model berkaitan dengan menjembatani antara satu pulau ya, di Kota Kupang ke Pulau Somau. Iya. Kita dari Bolok ke dermaga Sisi, itu dermaganya kita bangun, ada ferinya, sudah berlayar 1 minggu 4 kali. Ya. Nah, kita berharap bahwa
apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita dorong, apa yang sudah kita perjuangkan seperti pembangunan dermaga dan feri di Semau ini itu bisa diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membangun di kabupaten lain, di pulau-pulau lain. Mengingat bahwa NTT ini banyak pulau ya Pak ya, ratusan pulau ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga saya kira kita juga sudah melihat langsung beberapa kondisi rumah-rumah masyarakat di NTT. Masih banyak yang memiliki rumah-rumah yang tidak layak. Kita sudah mendata ya, cukup banyak rumah-rumah yang tidak layak, dan untuk itu maka ini menjadi pekerjaan rumah kita. Di perbatasan tadi ya Pak ya? Termasuk di perbatasan ya, sudah ada banyak yang dibangun, tapi juga masih banyak juga yang memiliki status rumah yang tidak layak. Itu menjadi pekerjaan rumah kita ya. Selain beberapa pekerjaan rumah yang maksudnya kebijakan-kebijakan yang sudah baik itu diteruskan. Ya, salah satunya misalnya contoh ya, pemerintah pusat dan kita sudah mendorong memberikan dukungan pembangunan bendungan ya, embung besar itu ya, selama 3 tahun ini sudah dibangun kurang lebih sekitar 3-4 bendungan ya. Tapi sayangnya ya, anggaran pembangunan embung-embung itu dikurangi. Oh, jadi seharusnya jangan ya Pak ya? Karena kondisi kekasan masyarakat atau pulau di NTT ini kan daerah kepulauan. Iya. Embung-embung kecil itu dibutuhkan. Kalau bisa satu desa satu embung. Iya. Kita punya kebutuhan embung untuk di NTT 4.500. Nah, dulu sampai dengan 2 tahun terakhir, 2 tahun sebelumnya, sebelum pembangunan bendungan itu kita sudah mendapatkan jatah kurang lebih sekitar 100 sampai 130 embung seluruh NTT. Ya, dengan pembangunan bendungan yang besar ini, maka dana pembangunan embung itu dikurangi sampai dengan 30. Nah, ini saya terus perjuangkan agar pembangunan embung itu tetap didorong, diperbanyak sehingga lebih banyak masyarakat. Berada di sekolah ya Pak ya, sekolah alam ini Pak ya? Sekolah lapangan. Lapangan, ya. Sekolah lapangan. Ini berapa hektar sih Pak untuk luasnya? Ya, ini secara keseluruhan ada 6 sampai dengan 7 hektar. Dan ini adalah sekolah bagi anak-anak kampung yang rata-rata sudah putus sekolah, yang kemudian mereka datang belajar di sini, mereka diasramakan. Kalau mereka mau belajar tentang menanam tomat, menanam sayur, itu mereka tidak belajar di kelas, tapi mereka langsung belajar di lapangan. Tapi terdaftar juga ya Pak? Ya, mereka terdaftar selama 3 tahun di sini, tapi kuncinya adalah mereka lebih banyak di lapangan. Mereka kalau mau beternak ya mereka belajar langsung ya Pak ya? Ternak, ada kambing, ada apa namanya, ada sapi, ada babi, ada ayam dan sebagainya. Berapa siswa Pak? Sekarang ini kurang lebih sekitar 98 siswa. Pak Fahri, terima kasih atas waktunya. Kami boleh diberikan waktu untuk mengikuti kegiatan Bapak ya, diberi kesempatan ya Pak. Mohon maaf Pak, mungkin ada sedikit cindera mata dari Suara Dapil Pak. Bisa dilihat Pak, kita buka bersama boleh Pak ya. Lihat dulu. Oke Pak. Apa ini Pak tulisannya? Suara Dapil, episode Fahri Jemi Prancis, daerah pemilihan Nusa Tenggara dan NTT 2. Terima kasih untuk Suara Dapil dari TV Parlemen. Oke, baik Bapak. Dengan demikian juga kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sandika Sembiring dan tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Anhe unon onna nama anu seram tam himne naika hanet seram tam himne naika hanet seram tam himne na